Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara membuat kuesioner pada Open Data Kit. Jadi materinya sudah bisa di-download. Jadi pertama-tama adalah kita harus punya kuesioner. Nah, ini adalah kuesioner yang akan kita gunakan untuk latihan. Kemudian kita buka Excel form yang kosong. Oke, jadi ada 3 sheet, yaitu survei, choices, sama setting. Jadi kita bekerja di tab sheet untuk membuat pertanyaan. Choices itu jika ada jawaban pilihan, dan setting adalah setting untuk ke server. Oke, kita mulai. Oke, pertama adalah ini biasanya adalah semacam informasi jurnal penelitian. Kita copy, kita paste di label. Oke, ini tipenya adalah note. Kemudian biasanya kalau kita penelitian ada semacam persetujuan itu menggunakan tanda tangan. Jadi bagusnya di ODK adalah kita bisa meminta itu. Jadi di sini tanda tangan untuk tipenya adalah image, nama filenya tanda tangan, labelnya adalah silahkan tanda tangan sebagai. Oke, kita copy aja kali ya supaya cepat. Oke. Jadi setelah itu kita akan buat grup. Jadi ada 3 grup. Pertama adalah identitas responden, kedua adalah identitas jurnal, yang ketiga adalah penggunaan referensi manager. Jadi ada 3 tab. Di sini juga saya sudah buatkan kode book. Jadi ini adalah kode-kode yang akan kita masukkan. Jadi ini adalah nama variabel. Jadi terserah sih nanti Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau saya sesuaikan dengan pembagian kuesionernya. Jadi ada 3 bagian. Jadi kodenya pun saya buat seperti itu, mengikuti bagian ini. Pertama adalah identitas. Jadi kita buat dulu grup. Jadi kita tipenya begin group. Oke, ini adalah bagian A. Identitas responden. Pertanyaan pertama nama ya. A1 nama, A2 tanggal lahir. Di sini A1, A2. Untuk nama tipenya adalah teks. Tanggal lahir date. Jadi kita meminta jawabannya adalah tanggal. Kemudian jenis kelamin A3 jenis kelamin. Jenis kelamin ini pilihan laki-laki dan perempuan. Jadi tipenya adalah select one JK ya. A3. Jadi select one A3. Jadi karena dia choice, maka kita harus buatkan choice-nya di tab choice. Jadi JK 1 laki-laki, JK 2 perempuan. Oke. Berikutnya pendidikan pekerjaan.
A4 pendidikan, A5 pekerjaan. Ini kita tarik saja. Oke, ini sudah ada kode booknya ya. 1 SMA, 2 diploma. Jadi ini yang akan kita gunakan nanti. Oke. Karena ini pilihan maka tipenya adalah select one didik. Oke, sekarang kita buat lagi choice-nya didik. Ini kita copy aja. Copy, paste. Oke. Kayak yang tadi. Tiga. Ribetnya. Oke. Kita matikan dulu. Oke, 1, 2, tarik. Kemudian select one kerja. Nah, pilihannya adalah ini kerja. Oke, ini kita copy lagi. Kita hilangkan dulu, baru copy. Baru bawa ke sini. Paste. Oke. Ini kerja. Oke. Sudah. Setelah itu apa ya? Instansi 6. Nah, instansi ini karena kita kalau kita langsung buatkan pilihan itu banyak sekali, makanya ini kita buat teks aja. Jadi responden sisa isi. Oke, teks. Nah, di choice ada pertanyaan misalnya ini ada pilihan lainnya. Jadi lainnya ini adalah pekerjaan yang tidak ada di sini. Ya, makanya kita harus buatkan variabel lain di pekerjaan ini. Kita insert A5A untuk mengakomodir pekerjaan yang dimaksud. Jadi kita copy saja. Pekerjaan lainnya. Nah, di sini adalah teks. Jadi ketika dia memilih lainnya, maka dia akan mengarahkan ke pertanyaan ini nanti. Nah, di relevan itu harus dibuat. Jadi di relevannya adalah jika jawaban di A5 sama dengan 4 ya. Ini. Jadi kalau dia menjawab 4, maka dia akan lanjut ke pertanyaan A5A. Kemudian kita juga untuk umur, bagusnya ODK adalah kita bisa langsung mengkalkulate. Jadi dari tanggal lahir kita bisa langsung munculkan umurnya berapa. Jadi di sini kodenya A2A umur ya, umur. Nah, dikalkulasi ini ada rumus yang harus kita buat. Oke, ini agak panjang nih. Oke, di type-nya adalah calculate. Rumusnya adalah round
buka kurung 3 today, buka kurung lagi, balas kurung, kurang dolar, kurung kurawal, A2, balas kurung kurawal, balas kurung biasa, div 365,25 balas kurung, 1 balas kurung. Oke, jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung. Jadi maksudnya adalah hari ini dikurangi dengan tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal lahirnya responden, kemudian dibagi 365 hari. Kurang lebih seperti itu artinya. Oke, jangan lupa di required ini kita yes ya. Kita yes agar responden isi. Jadi dia tidak bisa submit jawabannya jika dia tidak menjawab. Oke. Setelah ini untuk pertanyaan identitas sudah selesai, maka kita tutup dengan end group. Oke, jangan lupa di save. Ini kita ini ya, maksudnya kita warnai lah supaya membedakan bahwa ini adalah satu grup. Kemudian jika kita hanya menampilkan seperti ini calculate, maka ini tidak akan muncul di layar handphone kita atau di kuesioner kita. Maka kita tambahkan lagi insert note, catatan ya. Jadi umur dolar, ini sebenarnya tambahan saja sih, tapi alangkah bagus dibuat agar responden tahu. Agar A1 itu maksudnya nama responden, agar A1 umur A1 saat ini adalah berarti dolar kurung kurawal A2A balas kurung kurawal. Oke. Jadi nanti akan muncul di layar. Oke. Untuk bagian pertama sudah selesai, di choice sudah. Sekarang masuk pada bagian B. Bagian B itu tentang identitas jurnal. Oke. Kita buka. Bagian grup lagi, bagian B. Identitas jurnal. Oke, kita mulai dari pertanyaan B1. B1 itu pertanyaannya adalah nama jurnal yang dikelola penerbit. Oke. Ini kita copy saja. Teks B1 kita copy. Nama jurnal yang dikelola B2, penerbit, alamat provinsi. Ini aja deh, kita copy aja nih supaya nggak bolak-balik. C. Kita hilangin dulu numberingnya. Oke, kita paste. Oke, sudah.
Nah, ini supaya lebih jelas. Ini kita tarik aja. Oke. Penerbit berarti teks. Penerbitnya apa? Alamat provinsi. Nah, alamat provinsi ini biasanya kita gunakan ini filter ya. Jadi pertama pilih pulaunya dulu, kemudian pilih provinsinya. Jadi kita provinsi berarti pulau dulu ya. Tambah di sini insert. B3 berarti pulau lokasi penerbit provinsi lokasi penerbit. Di sini kita tulis B3 aja. B3A. Jadi choice-nya adalah, coba kita lihat. Nah, ini. Kita copy aja, matikan dulu, copy. Kita bawa ke choice pulau. Oke. Ini kita blok, tarik. Ini udah nih. Survei. Nah, di sini adalah select one pulau. Jadi ini select one, jadi harus sama pulau di sini dengan ini. Ya. Kemudian kita copy lagi provinsinya. Provinsi. Copy, baru bawa ke choice. Aduh. Ini provinsi. Paste, usahakan paste-nya pakai ini ya, mass destination. Ini kita tarik aja ke bawah. Oke. Nah, karena ini adalah choice, kita bisa lakukan filter ya. Kita lakukan filter agar ketika kita memilih Jawa, maka yang muncul hanya provinsi yang ada di Jawa ya. Ini kita ganti dulu provinsi filter. Jadi caranya adalah di survei, di bagian choice filter ini ya, di bagian choice filter. Provinsi ini ya. Jadi provinsi filter sama dengan dolar B3 ya, B3 balas kolom. Nah, di sini select one provinsi. Oke, jangan lupa di save. Nah, di sini di provinsi filter ini kita buatkan kodenya ya. Sumatera berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nanggro Aceh Darussalam itu kan masuk ke Sumatera. Berarti untuk filternya ini adalah 1. Ya. 1 kita tarik sampai Lampung. Banten sudah Jawa, berarti nomor 2. Oke, Nusa Tenggara Bali 3, ini tarik. Kalimantan 4. Gorontalo 5, Sulawesi, Maluku, Papua 6.
Oke. Posisi dalam jurnal. Posisi dalam jurnal. Oke, editors. Oke. Kita copy aja lagi. Copy, bawa ke choice. Di sini adalah posisi. Satu itu oke, ini tarik. Berarti tipenya adalah select one posisi. Status akreditasi jurnal. Select one akreditasi. Oke. Ini kita copy lagi. Choice akreditasi. Satu. S. Kemudian DOAJ copy lagi, bawa ke choice. Ini tentang DOAJ choice. DOAJ satu. Oke, tarik survey. Select one dodge. Volume terbitan terakhir. Ini teks integer. Ya, volumenya volume 9456 ya. Kemudian nomor berarti integer. Mana lagi? Kemudian kita tambahkan juga ini ya. B8A. B8A. Tahun terbitan terakhir. Supaya ditahu apakah jurnal ini rutin atau tidak. Jadi kita perlu tambahkan itu. Ini select one tahun. Nah. Tahun 1 2020, tahun 2019. Tambah 3 nilainya. Jadi biasanya kalau baru 2 tahun ini berarti masih bisa dikategorikan rutin lah ya, sesuai untuk. Namun jika misalnya 2018 kita harus buatkan satu lainnya ya. Maka di sini kita harus tambah lagi satu variabel B8B, tahun terbit terakhir lainnya. Kita copy, paste. Lainnya. Oke, ini berarti integer. Kemudian berapa jumlah artikel saat ini yang belum direview? Oke, itu adalah berarti integer. Ini juga integer. Oke, jangan lupa di save. Kemudian tadi ada yang lainnya di sini, maka
relevannya adalah dolar kurung kurawal B8A sama dengan 3. Jadi pertanyaan B8B akan muncul jika jawaban pertanyaan B8A adalah 3 ya. Nanti kita lihatlah gimana sih modelnya. Oke. Setelah itu N group. Oke, ini sudah selesai grup yang kedua. Kita rubah warnanya. Oke. Jangan lupa di save. Oke, sekarang masuk ke grup ketiga. Grup ketiga itu tentang penggunaan referensi manager. Oke, kita buat guru baru lagi. Bagian C, penggunaan pengelola referensi. Pertanyaannya, apakah dalam author guidelines? Oke, ini kita copy aja. Di C1. Apakah dalam author guidelines? Jawabannya adalah ya tidak. Berarti kita buat lagi self1 ya tidak. Maka di choice-nya kita buat juga ya tidak. 1 ya tidak, 2 tidak. Referensi manajer apa yang digunakan? Oke, ini kita copy lagi. C2. Pada C2 kita paste Oke, ini adalah pilihannya. Kita copy, paste ke sini, choice. Oke, ini kita copy lagi. C3. Apa yang Anda lakukan jika ini adalah select aplikasi, choice-nya berada di sini, aplikasi. 1 tarik. Ini lagi kita tarik C3. Apakah yang Anda lakukan jika naskah masuk ke sini? Berarti select naskah. Di choice juga naskah. 1, kita lihat choice-nya. Oke, ini ya. Kita copy. Jadi hilangkan dulu numbering-nya ya, supaya gampang di copy paste.
di sini ada pilihan lainnya ya, jadi kita harus tetap buatkan pertanyaan berikutnya. Di sini ya, insert C2A pengelola referensi lainnya. Ini teks aja. Kemudian di sini lagi teks C3A jika lainnya. Di relevan kita buatkan dolar kurung kurawal C2 balas kurung kurawal sama dengan 5 ya, 5. Sedangkan di berikutnya kita copy aja nih, Ctrl V, jika C3 sama dengan 4. Oke. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Ini sudah. Pada terbitan terakhir berapa jumlah artikel yang terbitkan? Oke, kita copy lagi. Ini sekalian dengan ini dah, karena sama-sama integer. Kita matikan dulu nomornya, copy, bawa ke sini, paste. Oke, kita lebarin dikit. Nah, C4, C5, ini integer. Nah, di sini hint ya, di hint ini adalah informasi tambahan mengenai pertanyaan ini. Jadi di sini bisa kita tuliskan isilah dengan jumlah artikel pada terbitan terakhir. Sedangkan yang ini ini kita isi 0 jika tidak ada artikel yang menggunakan pengelola referensi pada penyerahan awal naskah. Oke, ini nantilah kita lihat ya, mana sih bedanya. Oke. Berikutnya, oke, ini saran. Ini adalah saran. Kita copy lagi, kita paste di sini. Paste C6. Select one saran. Kita copy choice-nya, matikan lagi, copy, paste. Saran 1. Nah, ini ada lagi lainnya, jadi kita buat lagi C6A
saran lainnya, teks. Nah, di sini di relevan dolar kurung awal C6 sama dengan 4 ya, sama dengan 4. Kemudian berikutnya, nah ini copy V, oke, C7. Nah, ini harusnya kita C7 juga. Ini sih untuk memudahkan analisis ya. Sebaiknya di pertanyaan ada kode pertanyaannya juga. Ini, nah ini boleh menjawab lebih dari satu ya. Mengapa sih harus pakai ini jurnal reference? Nah, ini kita copy, hilangkan dulu, copy, kemudian choice, paste, oke, alasan 1, tarik, oke, 5 ya, select one alasan. Nah, dia bukan select one ya, karena dia boleh lebih dari satu jawaban, maka di sini select multiple. Karena ada pertanyaan lainnya, maka teks lagi C7A. C7A. Alasan lainnya. Ini dijawab jika C7 sama dengan 5 ya. C7 sama dengan 5. Oke. Nah, karena ini adalah choice, ini bisa kita kasih keterangan tambahan, jawaban boleh lebih dari 1. Oke. Setelah itu sudah selesai. Oh, masih ada lagi kah pertanyaan? Nah, ini apakah Anda memiliki keinginan untuk, oke, ini adalah 1 ya. Ini penting nih. Kita buka lagi C8. Apakah ini jawabannya adalah, kita lihat kodenya. Ini ya. Latihan 1. Select one latihan. Jadi untuk ininya terserah, yang penting ini harus sama dengan yang di choice ya. Jadi ini bukan paten. Oke, sekarang terakhir adalah end group. Kita tutup. Kemudian kita tulis catatan karena di atas ada pembukaan. Ya. Yang ini. Maka di bawah juga kita buat catatan. Selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kemudian ada juga beberapa informasi yang boleh kita tambahkan, tapi ini tidak muncul dalam kuesionernya nanti ya. Jadi hidden, jadi start, end. Jadi
start itu adalah untuk mengetahui kapan dia mulai mengisi kuesioner. End kapan dia selesai mengisi. Jadi kita bisa hitung berapa sih lamanya dia mengisi kuesioner. Kemudian ada email, ya ini juga perlu email. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi maka akan tercatat emailnya sama device ID. Ini penting. Namun ini penting jika kita menggunakan aplikasi. Tapi kalau web dia akan tercatat alamat ininya, link pertanyaannya. Jadi kita masukkan saja. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal lengkapi required ini, kita isi semua saja. Karena ini adalah pertanyaan yang harusnya semua isi, maka kita yes. Yes. Ini nggak usah, ini yes. Yes. Oke. Jadi ini sebagai penting dilakukan agar mengontrol kualitas lah. Jadi tidak ada pertanyaan yang terlewatkan, ya. Jadi itu adalah kelebihannya. Salah satu kelebihan kenapa sih kita harus pakai Open Data Kit. Oke, choice ini oke, di tanda tangan kalau kita hanya image, ini dia minta foto, ya. Makanya di appearance kita tambahkan perintah draw, ya. Jadi ini disuruh kita menggambar nanti, ya. Nanti kita akan lihat hasilnya gimana, ya. Oke, selebihnya sih tinggal diperbaiki saja. Selebihnya misalnya penerbit, ya, ini kita tambahkan. Ini agar memudahkan kita dalam melakukan analisis, maka sebaiknya kodenya juga dimasukkan. Karena kalau misalnya kita analisis di SPSS, kalau kita tidak buat ini, maka kita akan kesulitan. Ini kodenya apa ya? Karena B4, karena ini tidak muncul nanti. B5, B6, B7, B8, B9, B8B, B8A, B9, B10. Oke. Sudah. Oke, choice-nya juga sudah. Sekarang setting. Nah, di setting ini ID string-nya itu adalah ini aja. Questionnaire penelitian. Questionnaire penelitian pengelola referensi. Oke. Instance name itu adalah nanti ketika disubmit yang muncul apa, ya. Jadi untuk web ini memang nggak terlalu berpengaruh, tapi ketika kita pakai aplikasi itu berpengaruh karena kita bisa lihat
misalnya ini kan pertanyaan bisa di save ya, jadi kita bisa buka kembali. Kalau dia tidak ada instansinya maka kita bingung, oh ini punyanya siapa, jadi yang muncul hanya kuesioner ini. Makanya agar kita gampang mengidentifikasi maka kita buatkan instance name-nya ya. Jadi perintahnya adalah concat dalam kurung dolar balas kurung kurawal A1 balas kurung kurawal koma tanda petik 1 datar tanda petik lagi dolar kurung kurawal B1 balas kurung. Oke, ini defaultnya ini saja Indonesia. Nah, maksudnya adalah saya menggunakan A1 B1. Coba kita lihat. A1 itu adalah nama responden, sedangkan B1 adalah nama jurnal yang dikelola. Jadi yang akan muncul nanti ketika selesai submit adalah misalnya saya, Kada Ramadan, jurnal bidang cerdas. Nah, jadi memudahkan kita untuk melakukan cek apakah ini sudah kelar atau belum. Nanti kita lihat prakteknya. Oke, mungkin itu saja. Ini sudah selesai sih. Sekarang kita tinggal upload ke Kobo ya. Oke, jangan lupa di save. Oke, mungkin itu saja. Nanti jika ada pertanyaan silakan ke kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.